Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai 2 dan ayat 28. Saya bacakan demikian firman Tuhan ini. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu. Itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidupnya sehari-hari. Dari bahan renungan ini, tema kita berbunyi, orang tua penyalur berkat. Maksudnya tentu berkat Tuhan. Orang tua penyalur berkat. Saudara-saudara, Alkitab menyebutkan usia tua merupakan dambaan setiap orang. Orang yang meninggal di usia suntuk merupakan kebanggaan keluarga. Apakah kita setuju dengan sebutan ini, dengan pendapat ini? Mungkin kita berkata, lihat situasinya, agar tidak dalam suasana sakit-sakitan berkepanjangan di tempat tidur. Saudara-saudara, saya rasa bagaimanapun situasinya, sehat atau sakit, berkecukupan atau berkekurangan, kaya atau miskin, usia panjang orang tua tetap suatu kebanggaan kita. Yakub yang menjalani hidupnya yang berliku-liku, seperti dia menggoda kakaknya Esau supaya menjual hak kesulungannya. Dia juga bersama dengan ibunya Ribka merebut berkat dari ayahnya Ishak. Kemudian dia harus menghindar, pergi sebagai buron ke padang Aram karena Esau kakaknya hendak membunuh dia. Di sana dia bekerja untuk Laban mertuanya dengan beban yang berat, dan akhirnya dia menikah, mendapat istri Lea dan Rahel, Bilha dan Silpa. Dalam perjalanannya pulang kembali ke Kanaan, dengan rasa takut dia bergumul dengan malaikat Tuhan dan dia menang. Akhirnya pertemuannya dengan kakaknya Esau dalam damai, dalam kerinduan. Saudara-saudari, Yakub dalam perjalanan kelanjutan hidupnya, dia pindah ke Mesir karena negerinya tanah Kanaan tidak ada makanan lagi. Sedangkan di Mesir, Yusuf anaknya yang tak disangka-sangkanya telah menjadi penguasa, akan bertemu dengan Yusuf, dipanggil oleh Yusuf ke Mesir, dan Yusuf katakan, "Aku akan menjamin semua kehidupan saudara-saudaraku." Yakub dan semua anak-anaknya dan budak-budaknya, cucu-cucunya pindah ke Mesir. Saudara-saudari, di Mesir anak-anak Yakub ini menjadi petani, penggembala kambing domba. Tiba saatnya dalam usia yang sudah suntuk,
kesehatannya menurun, maka Yakub sadar dan merasa tidak lama lagi dia akan meninggal. Dengan situasi seperti itu, pikirannya masih jelas. Dia harus menyampaikan, menyerahkan berkat Tuhan kepada anak-anaknya, bahkan kepada cucu-cucunya. Itulah yang dikatakannya ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Seperti Ishak berkewajiban menyerahkan berkat Tuhan kepada anaknya, yang ternyata diserahkannya kepada Yakub, yang tadinya maksudnya kepada Esau. Maka demikian juga Yakub berkewajiban menyerahkan berkat Tuhan kepada anak-anaknya. Maka dipanggilnyalah mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Dari kisah ini menyadarkan kita akan suatu kewajiban orang tua, apalagi usianya sudah lanjut, untuk memohonkan berkat Tuhan kepada anak-anak kita. Orang tua, apalagi sudah ada cucu dan mungkin cicit, dalam doa yang tak akan terlepas nama anak, cucu, cicit kalau ada. Itu doa orang tua. Lebih jauh lagi, oma dan opa selalu menjaga nama baiknya di hadapan cucu. Jangan sampai oma dan opa menjadi batu sandungan bagi anak-anak dan bagi cucu untuk memberi teladan ikut Tuhan. Kesaksian Rasul Paulus tentang Lois telah menjadi teladan iman bagi cucunya Timotius. Apakah kita sebagai orang tua atau oma opa tidak mendambakan diri kita supaya kita menjadi teladan bagi anak cucu kita? Ada juga yang berkata, soal iman itu terserah kepada anak-anak. Nanti mereka sendiri akan menentukan. Kewajiban dan tanggung jawab tidak segampang itu kita abaikan. Kalau kita memberi nasihat dan teladan yang baik, tentu sangat besar pengaruhnya kepada anak dan cucu kita. Kalau kita lanjutkan membaca renungan ini, ayat ini, pasal 49 ini, ternyata tidak lama sesudah Yakub memberkati anak-anaknya, lalu dia meninggal dunia dengan tenang. Tapi tugas utama menyampaikan berkat telah dia laksanakan kepada anak-anak dan cucunya. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah Anda cukup memberi nasihat dan teladan iman kepada orang di sekitar Anda, terutama kepada anak atau cucu? Yang kedua, bagaimana pendapat Anda yang mengatakan biarkan anak-anak itu sendiri nanti menentukan imannya sendiri? Bagaimana pendapat Anda? Yang ketiga, bagaimana cara Anda menyampaikan berkat Tuhan kepada anak cucu Anda? Tentu berbeda kita semua. Bagaimana cara kita menyampaikan, memohonkan berkat Tuhan kepada anak cucu kita? Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami sebagai anak telah menerima berkat Tuhan yang baik melalui orang tua kami. Kami sebagai orang tua, orang dewasa, jadikan kami sebagai penyalur berkat kepada sesama, terutama orang tua kepada anak, kepada cucunya. Roh Kudus menolong kami untuk memelihara banyak berkat Tuhan dalam
kehidupan dan keluarga kami. Jadikan kami menjadi saluran berkat juga untuk banyak orang di sepanjang hidup kami melalui pekerjaan, karya, dan pergaulan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Are you ready? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Are you ready? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Are you ready? I'm ready! Are you ready? Wis siap belum? Ayo! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu saya mengajak semuanya untuk ikut pendalaman Alkitab berkelompok. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pasti Tuhan memberkati. Itu, ayo ikut pendalaman Alkitab dan mempersiapkan menggunakan senjata Allah untuk menghadapi tantangan hidup kita. Siap? Ayo kita mengikuti pendalaman Alkitab. Banyak orang takut ikut pendalaman Alkitab. Takut ditanya-tanya. Padahal pendalaman Alkitab yang sekarang beda. Memakai metode pendekatan pendidikan orang dewasa. Semuanya terlibat, semuanya boleh ikut bertanya, semuanya ikut berproses. Makanya pendalaman Alkitab kali ini pasti asik. Semuanya bisa terlibat. Ayo, tunggu apa lagi? Ikut PA, pendalaman Alkitab.